Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan juga keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggiannya. Materi Senin 20 Juli 2020, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, MI Darussalam. Materi yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara berikut merupakan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Pengertian perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi secara sendirinya tanpa bantuan manusia. Berikut merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan tunas, akar tinggal atau rizom, umbi, geragih, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang, contohnya tumbuhan pisang, atau dari bagian pinggir daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Pada tumbuhan cocor bebek, pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif alami, akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rizom merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat menjadi individu baru. Contohnya pada tumbuhan jahe dan kuncup. Perkembangbiakan vegetatif alami umbi. Yang ketiga, umbi dapat berupa umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang merupakan umbi yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh untuk umbi batang adalah tumbuhan kentang. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembangbiakannya dengan umbi lapis adalah tumbuhan bawang. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka akan tumbuh individu baru. Contoh tanaman yang menggunakan geragih atau stolon adalah tumbuhan stroberi. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Spora berupa butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Berikut adalah contoh tumbuhan paku yang berkembang biak dengan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang baik lagi. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. 1. Mencangkok, merunduk, menyetek, menempel.
Yang pertama, kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induknya. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Tanaman hasil setek memiliki sifat seperti tanaman induk. Contoh untuk menyetek merupakan tumbuhan cemara. Selanjutnya, kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya, tahan hama penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas bagus. Perkembangbiakan berikutnya adalah dengan mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contoh, tanaman avokat dan durian. Nah, sampai di sini kita akan melanjutkan lagi materi selanjutnya. Tetap semangat, belajar di rumah, kelas 6 hebat, kelas 6 sukses. Materi yang kedua, keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa, yang artinya Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam tersebut antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama adalah iklim, yang kedua letak ketinggian tempat, dan ketiga kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 500 di atas permukaan laut, dataran tinggi lebih dari 600 di atas permukaan laut, yang ketiga adalah wilayah pantai. Kita mulai dari dataran rendah. Dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 500 di atas permukaan laut. Pada wilayah dataran rendah, jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai tanaman palawija. Yang kedua adalah wilayah dataran tinggi. Terletak lebih dari 600 di atas permukaan laut. Pada wilayah dataran tinggi, jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayuran. Selain itu, daerah dataran tinggi dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi, karena udaranya yang. Berikutnya adalah wilayah pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah pantai adalah kelapa, bakau, dan. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Tetap stay at home, tetap study from home. Kelas 6 hebat, kelas 6 sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.